Saya pernah ngantar istri saya untuk milih sepatu, Pak. Ah, Sepatu atau saya lupa, sepatu atau baju, Pak. ya. Itu sampai 3 mall saya keluar, Pak. Nggak dapat, Mm-mm. Pak. Nah itu. Padahal satu mall itu ada toko gerai ini, gerai ini, gerai ini ya. Saya nggak Hmm. sebut merek ya. Cuman nggak temu-nemu gitu. Coba laki-laki. Pokoknya aku pengen model seperti ini. Begitu masuk, yang penting harga murah dan enak dipakai. Udah. Lu tuh kalau ngadepi wanita tuh mesti gini 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 gini. Soalnya wanita tuh nggak suka gini gini. Bisa nggak Pak? Bapak jelasin kayak gitu. Dari sisi wanita. Lu kalau ngadepin pria, lu tuh mesti gini 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 yang nggak sesuai sama lu. Jadi tolong dipahami lah gitu. Nah ini mungkin Hmm. ada tips and triknya gitu. Bisa dibilang bukan cowok ganteng tapi cowok cantik gitu. Ngerti ya Hmm. sampai sini maksud saya Pak ya. Hmm. 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 Cewek pun juga gitu, bukan cewek cantik tapi dia lebih ke laki-lakian gitu, lebih Itu maco. laki-laki ya. Iya kan lebih Hmm. maco. Apa namanya? Cewek tampan. Wah, cewek Hmm. garang ya atau cewek maco gitu. Hmm. Gimana nih Pak? Ini mungkin sedikit terkait ke isu-isu soal LGBT sih gitu ya. Hmm. Kenapa ada yang seperti itu? Jadi eh, apa gitu? Kenapa gitu seperti itu? Apa yang bisa dijelaskan dari sisi psikologi? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Kali ini saya akan ngobrol sama Pak Agung Kurniawan, psikolog Ya. yang habis ngeramal saya itu yang di podcast yang pertama lewat tulisan tangan. Tapi saya nggak mudah percaya, Pak Agung. Saya jumpai lagi Ya. nih ya. Saya nggak mudah percaya. Ya. Bisa jadi ramalan Anda itu berubah dengan kondisi hari ini. Ya, labil. Saya curiga labil ini. Padahal ini pakarnya. Gelarnya itu ya, lihat ya. Tuh gelarnya itu apa? CHA, Certified Handwriting Analysis, you know. Wah, ini analisa tulisan tangan yang sudah tersertifikasi gitu ya. Tapi saya nggak percaya. Mari kita buktikan. Saya mau nulis sesuatu. Mungkin ramalannya berubah, berarti labil ya kan? Oke Pak, saya kombinasi ini tulisan saya dengan apa namanya huruf besar kapital dan huruf yang kecil yang Latin. Ini Pak, Silakan. bentar ya. Hmm. Oh, sebentar Pak. Nggak kelihatan Pak. Udah jelas ya Pak ya? Pak Agung? Ya, jelas. Oke. Dari tulisan itu apa yang Bapak simpulkan tentang saya? Ini Certified Handwriting Analysis loh. Ya, Ayo, Bapak pasti. sekarang lebih, kalau kemarin saya ngomong hati-hati ya. Saya Jadi sendiri lupa begitu. waktu itu. Nanti saya cocokin lagi di podcast yang pertama. Ayo, Ya, artinya kali ini apa ini? artinya Bapak sekarang lebih hati-hati di dalam ketika ada suatu stimulus, sekarang lebih berhati-hati di dalam menanggapi sesuatu. Ya. Jadi bukan seorang yang responsif atau mudah sekali, misalnya ada piring pecah begitu atau sesuatu itu langsung ada apa begitu. Enggak, tapi Bapak tidak langsung responsif banget, tapi cenderung berpikir kenapa apa yang terjadi, dan terkadang bahkan cenderung untuk kurang, tapi nggak banyak sih, nggak terlalu banyak. Tapi intinya adalah sekarang tidak terlalu responsif gitu aja. Loh kok berubah Pak? Kenapa? Kok berubah? Kenapa? Ya tergantung tulisannya, Pak. Tulisannya seperti itu. Loh, Tapi berat- dapat saya lihat lagi, Pak. oh dilihat lagi. Oke, dipastikan ya. Make sure ya. Yang kedua kali ya. Iya, Pak, seperti itu. Jadi sekarang lebih Ya. dari tulisan itu lebih tidak terlalu responsif. Saya lupa yang kemarin seperti apa. Apa terlalu responsif atau tidak. Tapi yang saya ingat, Bapak tipe orang yang dulu saya ngomong agak mengambil jarak dengan sesuatu. Iya betul. Iya. Mengambil jarak dengan sesuatu. Nah Ya. ini kok yang kemarin hari itu kalau nggak salah responsif katanya. Ini enggak ya?
Lebih tidak Ini responsif ya. lebih tidak, mungkin lebih wise, Pak. Oh haleluya, saya berapa ya? 1 bulan lebih bijak saudara-saudara. Ini bukan sungkan kan Pak? Mungkin ada jeleknya gitu, boleh diungkap juga loh karakternya dari tulisan tangan saya. Enggak, yang paling utama yang saya lihat itu, Pak. Jadi Oke. sekarang lebih sedikit untuk tidak terlalu responsif, belajar untuk lebih berhati-hati di dalam mungkin bertutur kata atau apa begitu. Iya, Artinya responsif itu. saya memang diuji sih Pak dalam beberapa bulan terakhir ini. Saya ngaku, saya oke. Untuk sementara saya buktikan Anda oke, certified. Ini agak kurang ajar ya saya yang analisis mencobai seseorang ya kan, seorang ahli lagi. Tapi memang betul Pak, khususnya dalam relationship Pak. Nah ini saya mau ngaku nih, ya saya terutama wanita Pak, itu kan ribet ya Pak ya wanita itu kan. Jadi terlalu main perasaan menurut saya itu masih di mana-mana ternyata wanita tuh seperti itu. Maka betullah lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti. Saya makanya sedikit lebih hati-hati sekarang Pak. Jadi ngomong nggak langsung langsung nyeplos, tapi sangat mempertimbangkan perasaan ya kan seseorang. Kalau saya ngomong kayak begini gimana gitu. Padahal yang namanya saya dulu awalnya tuh nggak kayak gitu loh. Ya emangnya gue pikirin gitu loh. Lu mau sakit hati mau enggak, lu mau mikir apa kesannya tentang saya terserah lah gitu. Tapi dalam menghadapi wanita ini agak susah Pak ini. Ini kita mau bicara soal antara pria dan wanita gitu sebetulnya ya. Jadi pria wanita itu kan memang diciptakan unik ya. Kita sampai di sini kan sepakat ya Pak ya. Unik ya memang ya. Unik itu artinya ya berbeda, dan Tuhan menyuruh kita justru lewat perbedaan itu disuruh ngelengkapin gitu. Nah tapi kalau ngelengkapin tiap hari geger, yang sini itu agak ngerem, harus main mempertimbangkan perasaan situ, yang situ juga nggak mau langsung to the point. Kadang-kadang jengkelin juga loh Pak kayak gitu, malah jadi geger, malah bukan melengkapi, malah terjadi rumah tangga banyak yang pecah, ya kan, malah terjadi perceraian, malah terjadi trauma-trauma yang ada tekuni juga itu kan. Nah ini gelarnya kan juga CTC, Creative Trauma Cleansing. Pembersihan trauma ya kan. Iya kan. Jadi sisi plus dan minusnya cowok dan cewek itu apa sih sebenarnya kalau ditelisik dari karakter atau kejiwaan atau apa sesuai disiplin ilmu yang Anda pelajari sebagai seorang psikolog gitu maksud saya. Iya. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa memang perempuan itu lebih dominan otak kanan. Iya. Gitu. Nah, laki-laki lebih dominan otak kiri. Artinya memang otak kiri itu lebih ke logika ya. Tapi kalau otak kanan itu lebih ke insting, estetika, lalu nyeni-nyeni ya. Perasaan seni itu perasaan yang halus ya. Kan seni itu perasaan yang menggunakan hati ya. Seni itu kan. Kita itu menggambar, itu kan bukan logika yang kita pakai waktu kita melukis. Itu kan logika, tapi rasa batin. Nah, itu otak kanan, Pak. Nah, laki-laki itu lebih cenderung otak kiri. Jadi akhirnya ini pada umumnya ya, tapi tidak bisa. Memang bukan berarti kalau gitu perempuan tidak logik, bukan begitu saya ngomong. Ini pada umumnya. Bukan artinya juga laki-laki tidak berperasaan, bukan ya artinya ya. Saya masih punya perasaan, Pak. Saya masih punya. Ya, punya perasaan. Tetapi memang mau tidak mau kita akui perasaan laki-laki dan perempuan tetap berbeda, meskipun si laki-laki tetap ada nilai batinnya tetap berbeda dengan perempuan. Oke, Pak. Saya kasih contoh. Ya, contohnya? Ya, saya kasih contoh begini. Misalnya kita punya anak ya. Anak kita kalau sakit itu adalah larinya ke mama, nggak pernah lari ke papa. Ma, aku sakit, ma, gitu. Tapi kalau untuk masalah sekolah, untuk masalah yang berkaitan dengan akademis, kompetitif, duit, larinya ke papa, nggak pernah lari ke mama. Iya, betul. Ya, lain-lain lah, beda-beda lah ya. Papa itu ngopeninya dalam hal kayak gitu, mama itu memeliharanya bentuk care-nya itu seperti itu gitu. Ya kalau saya betul sih memang kalau saya sakit itu nggak enak badan waktu kecil, kalau ke papa ya nggak dikatek no Pak, bahasa sininya. Betul. Paling simple, ya udah minum obat gitu ya kan. Yes. Kalau yang mama mah ribet di tem terus berapa ya.
Kan ekspresi emosi itu bisa nampak dari perilaku, Pak. Contoh misalnya ya, misalnya dari behavior kita. Kalau misalnya saya contoh ya, saya pernah ngantar istri saya untuk milih sepatu, Pak. Sepatu atau saya lupa, sepatu atau baju, Pak. Ya. Itu sampai 3 mall saya keluar, Pak. Nggak dapat, Pak. Nah, itu. Padahal satu mall itu ada toko gerai ini ya. Saya nggak sebut merek ya. Cuman nggak nemu gitu. Coba laki-laki. Pokoknya aku pengen model seperti ini. Begitu masuk, yang penting harga murah dan enak dipakai. Udah kan gitu. Lebih pada hitam putih ya. Makanya kalau laki-laki itu dia nggak ada warna, ya hitam putih, mungkin abu-abu. Iya. So simple gitu ya. So simple, betul. So simple. Iya. Berarti baju saya kalau kayak gini laki-laki banget kan, Pak? Lah ini so simple ya kan? Betul, laki-laki banget, so simple. Loh Pak, tapi kan kalau dari sisi gini Pak, ini saya bicara tentang relasi ya. Kalau sisi positif dan negatifnya itu apa? Misalnya kalau dengan kesimpulan cowok, oh dia gampang melupakan gitu. Kalau sisi wanita, oh dia lebih dia lebih care dalam membina keluarganya. Nah ini mari kita rinci gitu Pak. Kira-kira kita mau explore gitu ya, sisi plus dan minusnya cowok itu kayak apa, sisi plus dan minusnya cewek itu kayak apa gitu secara mungkin kematangan karakter, kedewasaannya, kejiwaannya. Seperti apa Pak Agung? Iya. Jadi kalau mau diperinci itu banyak Pak. Saya nggak terlalu banyak aja beberapa hal yang saya kasih contoh. Yang di highlight aja. Saling melengkapi. Laki-laki itu mappingnya itu lebih baik daripada perempuan. Ini mapping karena apa ini? Dia mapping apapun, Pak. Mapping masa depan maupun mapping alamat. Oh iya? Coba nanti tanya perempuan. Iya, tanya perempuan. Laki-laki lebih hafal, karena laki-laki lebih logik, dia kalau perempuan ngafalkan satu rumah teman, itu dihafalkan nomornya, chatnya bagaimana, sebelahnya itu ada apa, gitu. Kalau laki-laki nggak perlu sampai segana, nggak perlu sampai segitu. Pokoknya ini arahnya ke utara, selatan, dia langsung tahu. Arahnya selatan, mepet sana, kira-kira 2 rumah dari sini. Kiri atau kanan, sisi kanan, kiri atau kanan. Sesimpel itu. Makanya laki-laki lebih mudah dalam mapping. Oh, jadi makanya artinya saya kan paham ya tadi Anda kan diajak ke mall sama istri. Makanya mengajak Anda, Pak, perlunya buat apa? Nanti kalau kesasar repot. Ya, bisa masuk nggak bisa keluar mall, nanti nggak tahu tempat parkirnya di mana. Yes. Iya. Betul. Di situ laki-laki berfungsi betul dengan fungsi pemetaannya ya. Pemetaan. Istri saya kalau udah bicara ke mall yang banyak masuknya gitu, pusing aku Pak. Papa pasrah aja gitu. Laki-laki lebih simpel. Tadi aku masuk sini dari arah mana, barat, timur, apa-apa, dia langsung bisa keluar. Itu contohnya. Jadi the big picture. Kalau laki-laki itu the big picture ya, gambaran besar. Ya, kalau perempuan itu lebih detail banget. Ini bener-bener. Nah ini bener. Saya mau menanyakan tadi, loh, kalau Bapak bilang laki-laki sisi positifnya dia lebih pandai dalam mapping, nggak juga loh Pak. Saya kalau disuruh mapping keuangan Pak, jebol kabeh Pak. Betul Pak. Mapping masa depan keuangan itu cewek yang biasanya. Ini ya kamu tadi keluar duit sekian ya, tadi masuknya sekian ya. Sembarang dihitung lah. Kalau kita kan main global aja gitu. Ini mappingnya payah loh Pak kalau keuangan Pak. Yes, betul. Lebih global kalau laki-laki dalam mapping keuangan. Terus apa lagi Pak? Sampai dalam komunikasi kalau laki-laki adalah, misalnya saya di suatu saat ditelepon sama mama saya, lalu istri saya tanya, Mama tadi bicara apa? Mama tadi bicara gini loh. Saya tuh ngomong intinya, garis besarnya ini, bicara ini. Yang diminta apa? Detailnya. Tadi pertama ngomong apa, lalu kedua lalu apa. Jadi minta detailnya gitu. Saya bilang, sorry aku lupa mau ngomong apa aja tadi. Itu. Deskriptif sampai detail perempuan itu. Itu yang kadang-kadang bikin tengkar juga loh Pak. Perasaan saya udah jelasin. Situ kok minta detail kayak interogasi aja gak percaya apa sama saya. Aduh. Yang sering konflik itu kadang-kadang laki-laki kan ingin simple ya, waktu ngomong kan ingin simple.
Ya Tapi udah, tadi tuh saya ketemu perempuan Pak langsung ke Agung inti. konsultasi gitu misalnya ya kan. Tadi saya ketemu Zoom sama Pak Agung konsultasi, udah ngomongin tentang pria dan wanita. Oh ya, terus pria dan wanita tuh katanya gimana? Loh, kalau pria itu simple, kalau wanita itu lebih nyeni katanya gitu. Oh, itu pasti kerasannya aku juga ya di situ ya gitu. Duh, minta ampun Pak. Iya, itulah konfliknya di situ, Pak. Ah itu Konfliknya loh. di situ. Itu gender pria dan wanita ini Kadang-kadang uniknya. Heeh. Yes itu, yes. Oke. Uniknya di situ. Sedikit kita lebih explore lagi. Positif minusnya cowok dan cewek ini apa saja kalau mau di-compare gitu. Highlightnya apa lagi Pak selain yang tadi? Dari sisi estetika, Pak. Kenapa? Misalnya, perempuan lebih estetis daripada. Tapi saya nggak ngomong laki-laki tidak bisa estetis ya. Tapi tetap ada perbedaan antara perempuan, jiwa estetika, jiwa keindahan itu lebih perempuan itu lebih, karena dia lebih detail, lebih, kalau orang Jawa itu lebih open ya, lebih open, lebih merawat dan terawat gitu ya. merawat, betul, Iya, lebih keindahan. Iya. Saya coba penampilan saya ini. Perasaan sudah dirawat deh ini. Kalau menurut kita ya, ini kansnya sudah oke lah, gitu. Tapi perempuan bisa lihat detail. Ini kurang Pak. Yang mencang sedikit aja kalau perempuan lebih kelihatan. Jangan kan gitu, jahitan brodol dikit aja tahu kok. Iya, kita nggak peduli, kita nggak tahu ya Pak ya. I don't care lah soal kayak gitulah gitu loh, ngapain ribet banget iya. gitu. Oke. Nah, jadi ini kan perbedaan ini kan seringkali ya mungkin naturnya manusia ya, malah ditajam-tajamin gitu. Jadi semakin menjadi sebuah jurang yang semakin hari semakin lebar. Kalau itu relasi yang ketemu setiap hari, misalnya suami dan istri, misalnya dalam pekerjaan antara karyawan dan bawahan dalam satu tim kayak gitu kan Pak. Ini kan jadi apa ya? Memakan bensin tersendiri, meminum bensin tersendiri di situ gitu loh, dalam ongkos relasi dan komunikasi antara gender yang berbeda ini gitu. Jadi menghadapinya dengan cara seperti apa Pak itu sebagai pria? Misalnya kisi-kisinya gitu, poin-poinnya nanti kan bisa dikembangin lagi gitu ya dalam prakteknya ya. Misalnya kalau lu pria, lu tuh kalau ngadepi wanita tuh mesti gini. Soalnya wanita tuh nggak suka gini. Bisa nggak Pak? Bapak jelasin kayak gitu. Dari sisi wanita, lu kalau ngadepin pria, lu tuh mesti gini yang nggak sesuai sama lu. Jadi tolong dipahami lah gitu. Nah ini mungkin ada tips and triknya gitu. Kalau tips dan triknya masing-masing kalau saya simpulkan ya, baik perempuan maupun laki-laki, sebenarnya skill yang perlu dipelajari adalah listening empatik. Oh ini sama ya, Jadi satu kesamaan bahasa. Sama, betul. Listening empatik dalam satu bahasa yang sama. Jadi saya harus mengerti kenapa perempuan seperti itu. Listening, memahami. Oh istriku seperti ini, sudah aku paham. Meskipun cerewet ya sudah, namanya perempuan, aku paham. Nah si perempuan juga, si istri juga harus peran baik untuk memahami. Oh laki-laki memang seperti itu. Nah contohnya tadi yang seperti saya sebutkan. Kalau perempuan saya paham seperti ini. Kalau laki-laki seperti ini. Kalau si istri harus paham bahwa laki-laki orangnya langsung to the point dan simple. Kalau perempuan itu perlu berbunga-bunga dan perlu untuk ya kan perlu berbunga-bunga. Kalau cerita itu perlu ada tambahan-tambahan sedikit. Bumbu-bumbunya banyak ya. Iya. Jadi kalau misalnya perempuan itu, kalau kita ngomong cukup 5 menit, perempuan mungkin butuh waktu 20 menit hanya untuk ngomong satu inti. Kalau kita sebagai orang laki-laki dengan listening empatik yang baik, ya udah tak dengerin aja. Artinya laki-laki harus berlatih untuk mendengar, untuk tahan mendengar. Yeah. Dan sisi perempuan juga gitu harus berlatih untuk mendengar dengan simple. Ini lebih mendekatkan ke tengah masing-masing lah gitu ya. Jangan makin yang sini minta didengar terus, yang sini minta ngomong cepet terus ya kan. Yes. Ya nggak bisa gitu terus gitu ya. Meski coba didekatkan lah gitu. Tadi yang namanya listening and empathy tadi ya. Iya. Listening and empathy. Itu saya kira itu skill yang dua-duanya harus dimiliki. Oke, sebentar Pak, saya masukkan ke otak saya. Pahami ya, kalau ketemu wanita cerewet, udah didengar aja, mau ngomong apa aja terserah lah dia, pokoknya didengar aja. Nanti udah selesai kan mandek-mandek sendiri. Udah ya. Pak, udah tak masukin di otak Pak. Semoga nggak lupa loh Pak, karena ini kan pelajaran nggak cuma sehari Pak. Mungkin hari ini paham, besok gagal paham lagi loh Pak, bisa. Betul. Iya kan?
Ya, betul. Apalagi kalau seperti saya ini kan masanya sudah terlatih Pak untuk listening empati karena saya seorang psikolog ya. Jadi mendengar istri lebih mudah daripada saya paham kalau laki-laki lain akan lebih sulit. Saya paham karena jam terbang saya aja sudah berapa Pak, jadi sudah terlatih. Gitu. Jadi, Masa gitu ya? Coba deh boleh ya, dites. butuh latihan Pak. Ini Butuh Anda latihan. itu lebih berat loh mestinya, nggak cuma ngomong doang loh, harus praktek juga kan sebagai seorang psikolog dalam Boleh, memahami boleh. itu kan, ya kan? Boleh. Iya, 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 iya. Nah, oke, itu tadi perbedaan yang tajam-tajam, hendaknya coba dicari tengahnya. Nah, masalahnya tengahnya itu sekarang bukan tengah yang menurut saya itu dalam batas kewajaran yang tadi tuh ya saya paham lah. Ya coba saya sedikit lebih ke wanita gitu, ke wanitaan gitu nggak apa-apa. Artinya ya ada kalanya saya harus tahan lama gitu ya. Yang cewek juga, kamu juga harus tahan sebentar gitu, jangan main baper gitu ya kan. Tapi Ya, masalahnya kalau tengah-tengahnya itu tengah-tengah dalam hal apa Pak ya? Manifestasi. Maksud saya begini, manifestasi itu gini. Ada cowok yang terlalu nyeni banget. Nyeninya sampai lebih ke hampir cewek, dan cowok ini bisa dibilang bukan cowok ganteng tapi cowok cantik gitu. Ngerti ya sampai sini maksud saya Pak ya. Cewek pun juga gitu, bukan cewek cantik tapi dia lebih ke laki-lakian gitu, lebih maco. laki-laki ya. Iya kan, lebih maco. Apa namanya? Cewek tampan. Wah, cewek garang ya, atau cewek maco gitu. Gimana nih Pak? Ini mungkin sedikit terkait ke isu-isu soal LGBT sih gitu ya. Kenapa ada yang seperti itu? Jadi apa gitu? Kenapa gitu seperti itu? Apa yang bisa dijelaskan dari sisi psikologi? Tadi kan pria itu pria banget. Oh, wanita itu mestinya wanita banget dengan segudang macam keunikan dan karakternya masing-masing. Tapi kenapa kok ada yang tajam-tajam kiri dan kanan ini agak menengah-menengah, tapi dari sisi yang ya sampai sekarang paling nggak masyarakat Indonesia belum bisa menerimanya lah. Kalau misalnya ada contoh saya sebagai pria, hei apa kabar semuanya, kan kayak gitu kan nggak lucu Pak. Saya salah satu. Wah, untuk saya ini karena bicara LGBT ya Pak, agak sedikit sensitif. Memang sensitif. Saya bukan sedang ngomongin itu. Saya bukan sedang ngomongin tentang keburukannya, tapi paling nggak kenapa gitu hal itu bisa timbul. Ya, iya. Kalau saya ini percaya bahwa sebenarnya semua yang terjadi pada diri kita itu karena pengaruh masa lalu. Masa lalu itu kalau misalnya kalau kita terlalu bermain terlalu banyak dengan opposite sex ya. Karena mau tidak mau kita hidup juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dan itu paling besar, Pak. Jadi misalnya saya sebagai cowok, dulu waktu kecil bermain terlalu banyak dengan cewek. Gitu. Nah, kenapa? Nah, itu kalau mau ditarik lebih jauh, kenapa saya lebih tertarik bermain sama cewek? Banyak faktor. Jadi memang secara genetika saya mungkin memang agak sedikit apa ya, mungkin lebih halus dibandingkan laki-laki yang lain. Lebih ke motorik halus, permainannya lebih ke motorik halus daripada motorik kasar. Sehingga saya nggak suka yang memanjat, saya nggak suka main bola, saya lebih suka main bekel laki sih gitu. Nah, tapi akhirnya lingkungan berpengaruh besar gitu loh. Akhirnya ya dari laki-laki akhirnya menjadi kewanitaan, yang wanita bisa menjadi laki-laki begitu. Jadi itu banyak itu. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah faktor lingkungan. Dan saya lebih merupakan seorang psikolog yang mempercayai bahwa faktor lingkungan itu mempengaruhi kehidupan seorang itu kira-kira ya 75%, Pak. Waduh, banyak ya? Banyak. Jadi faktor lingkungan sangat banyak. Jadi tergantung keberadaan kita hari ini, terutama dalam perilaku tadi seorang pria dan wanita. Tergantung dari masa lalu, dan masa lalu itu bicara soal juga masalah dengan lingkungannya di masa lalu. Betul. Okay. Termasuk modeling dengan misalnya gini, kalau saya lebih banyak hidup, saya cowok sendiri, kakak-kakak saya cewek, mau nggak mau saya harus bermain dengan kakak-kakak saya yang cewek. Waktu berkomunikasi juga akhirnya saya modeling dengan gaya cewek, itu pengaruh juga. Atau saya hidup dengan mama, papa nggak ada. Saya laki-laki tapi lebih banyak bergaul dengan mama. Akhirnya modeling tipenya mama, cara berbicara dan sebagainya. Jadi
itu bisa banyak, itu yang lingkungan, faktor lingkungan lebih banyak mempengaruhi Pak daripada genetika. Ya genetika itu 25% lah ya, artinya memang ada laki-laki emang berotot gitu lebih besar, tapi ada yang laki-laki emang ototnya lebih halus ya, tapi masih dengan perempuan kalah halus, tapi lebih halus dibandingkan laki-laki lain gitu, sehingga faktor ini memperkuat perilakunya menjadi seorang perempuan karena faktor lingkungan tadi. Iya, betul. Lingkungan, setuju. Tadi ada teman saya, cewek, saya bilang, saya ini kalau ngomong sama lu tuh to the point aja ya. Oh nggak apa-apa, saya tuh nggak baper kok. Lu kan cewek, ntar lu sakit hati. Enggak, tenang aja, udah langsung aja gitu. Loh kenapa kayak gitu? Aduh, kakak-kakak saya itu saya kan anak bungsu, kakak-kakak semua cowok, ya kan, saya di bawah. Saya di bawah tekanan cowok, kakaknya kok cowok semua, dia cewek sendiri gitu loh. Iya. Jadi perilakunya ke bawah gitu sampai sekarang gitu. Iya. Iya. Oke. Nah ini yang mempengaruhinya ya. Sekali lagi saya tidak bicara tentang plus dan minusnya LGBT. Saya tidak bicara itu dosa atau enggak. Itu bukan bidang Anda sih ya kan. Tapi saya nanya gitu. Artinya ada sebuah masa lalu, dan kalau itu dirasa mengganggu, itu bisa nggak tadi dengan gelar Anda CTC tadi itu Certified, CTC ya, Certified Trauma Cleansing. Kreatif Trauma Cleansing. Kreatif Trauma Cleansing. Kreatif Trauma Cleansing itu bisa nggak dengan kayak gitu, Pak? Dengan terapi-terapi yang Anda lakukan misalnya? Saya belum pernah melihat, tapi saya pernah menterapi orang yang memiliki bahkan ya LGBT tadi ya, baik itu yang kalau yang transgender belum pernah Pak, tapi orientasi seks ya, gay. Beberapa kali, nggak terlalu banyak sih, tapi saya pernah. Itu sampai saya bisa membuat orang ini mulai jatuh cinta kepada cewek. Jadi awalnya dia tidak suka sama sekali, lalu mulai berubah gitu loh. Mulai berubah dan akhirnya dia mulai, meskipun belum sempurna, tapi dia sudah mulai menyukai, tapi belum sempurna. Wah, saya penasaran itu. Sudah mulai muncul. Itu di terapi apa itu? Ditontonin video-video seks gitu ya, jangan-jangan ya? Oh enggak Pak, enggak, karena tidak sesimpel. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, susah. Kalau sudah orientasinya misalnya gay ya, orientasinya laki. Susah Pak, susah Pak. Nggak bisa Pak. Agak susah. Jadi tidak sesimpel itu ya. Oke. Tapi butuh waktu lama Pak, karena namanya proses hidup mulai kecil ya. Dia ini problem dari kecil sampai itu kan bertahun-tahun, tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya. Tapi sudah mulai muncul itu percikan-percikan untuk sama lawan jenis itu, Pak. Baik, percikan yang nanti jadi api ya, semoga ya. Masalahnya gini Pak, sedikit saya mau penasaran lagi. Nah, apa yang terjadi kalau ini saya bayangin ya, pikiran nakal saya ya, kalau ada cowok yang ke cewek-cewekan atau cewek yang ke cowok-cowokan, kalau ketemu kan lebih simpel Pak. Kan lebih ke tengah yang tadi Bapak bilang yang di pertama itu. Logika saya kayak gitulah. Ini saya main logika loh, Pak. Iya. Atau malah lebih ribet, Pak. Kalau dua gender yang sedikit berbeda ini kemudian menyatu gitu dalam relasi. Mungkin tetap perspektif si yang cewek ke cowok-cowokan itu menganggap kamu laki-laki kok begitu sih gitu. Padahal dia tahu si laki-laki ini ke cewek-cewekan, tapi tetap perspektif bahwa laki-laki harus seperti ini tetap terbawa. Bisa jadi konflik. Bisa jadi. Tadi karena perspektif ya. Meskipun dia misalnya si cewek ini ketemu si tomboy misalnya ya. Si cowok gemula ini ketemu si tomboy, lalu mereka berrelasi. Nah, si cewek tomboy ini waktu berrelasi dengan si cewek gemulai ini, si cewek tomboy itu tetap punya perspektif, harusnya laki-laki seperti apa. Yang sini juga seharusnya perempuan seperti ini. Karena mereka nggak sadar, mereka sama-sama termakan omongannya sendiri, sama saya Pak ya. Iya. Itu maksudnya. Ini mereka asik, lupa menarik. sudah. Iya. Mereka udah lupa dengan diri mereka sendiri. Oke. Lu tuh pasti jadi cewek tuh jangan gitu. Situ juga cowok jangan.
dia sendiri nggak sadar bahwa dia sudah tadi tomboy dan dia yang laki-laki nggak sadar bahwa dia sudah gemulai gitu. Oke. Nah, jadi ini yang terakhir ya Pak ya, ngomongin soal isu gender ini memang nggak ada habis-habisnya, menarik sekali gitu untuk kita perbincangkan supaya apa? Ya kita kepengennya itu bukan mencari celah dan mencari jurang yang semakin lebar, malahan kalau bisa ya itu tadi loh. Kita kan pahami ya, pria dan wanita diciptakan unik dan jelas-jelas berbeda, ya kan? Berbeda. Nggak tahu struktur otaknya beda nggak ya itu ya? Berbeda Pak kalau saya ada penelitian. Oh, cairan-cairan kimia otaknya juga beda ya, manesan gitu. Ya kalau sisi firman Tuhan juga mengatakan beda kok ya, diambil dari tulang rusuknya pria kok wanita itu gitu. Betul. Jadi dari situ saya bisa memahami dari fisik beda memang gitu, dari strukturnya. Betul, dari fisik beda. Nah, ini kalau bisa kerjasama gitu kan gak jadi masalah Pak ya. Nah, problem yang terjadi itu kan tadi kan saya katakan bila terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran di antara kedua makhluk, yang satu dari Mars, yang satu dari Venus. Padahal sama-sama di bumi loh. Padahal saya nggak ngerti si John Gray itu kenapa dia ambil Mars dan Venus. Mungkin jauhnya itu ya, jauhnya itu sejauh Mars dari Venus. Nah, kayak gitu. Sekali lagi saya minta tips and trick selain punya listening and empathy, mungkin Bapak bisa lebih realkan dalam konkret gitu dalam penyelesaian persoalan antara kedua gender ini. Nggak cuma melulu soal suami dan istri, dalam hubungan persahabatan, hubungan dalam pekerjaan gitu. Seperti apa Pak ini supaya paling nggak gesekan-gesekan di antara dua gender ini ya kita bisa pahami lah gitu loh, dan kita mau belajar untuk itu. Iya. Jadi yang pertama tadi ya, listening empati itu kan berkaitan dengan orang lain. Lalu kedua, kita mesti paham bagaimana kita punya kelebihan, bagaimana kita punya kelemahan. Perempuan juga begitu, dia punya kelebihan apa, punya kelemahan apa. Sehingga dia dengan mengenal diri, bahwa saya punya kelemahan, seperti saya disadarkan saya butuh orang lain. Ya, kadang-kadang kalau bicara soal kelebihan mah orang seneng pamer kelebihannya Pak, tapi kalau kelemahannya ya mana mau ngakui kelemahannya. Nah, betul, itulah makanya Pak. Pada umumnya orang susah untuk menerima kelemahannya, sehingga apapun dia ambil kan gitu. Nah, dia nggak butuh orang lain kan gitu. Tidak ingin disepelekan kan begitu ya. Tapi awareness ini perlu dibangun supaya kita bisa menjalin kerjasama. Kalau tidak akan susah gitu. Lalu ketiga, aspek regulasi emosi, Pak. Bagaimana ketika kita berrelasi dengan orang lain, bagaimana ketika kita sudah emosional karena kita terjadi konflik dengan orang, kita bisa meregulasi, mengatur emosi kita sehingga tidak sampai terjadi destruktif lah ya. Emosional boleh, tapi tidak destruktif kepada orang lain. Kadang-kadang ketika kita bertengkar kan yang bahaya itu kan destruktifnya, Pak. Konflik itu biasa, tapi yang nggak boleh kan destruktif ya. Baik dengan verbal maupun orang lain mengatakan abuse ya, abuse secara verbal maupun non-verbal. Betul. Jadi regulasi emosi. Iya. Ini udah mulai destruktif kalau sudah mulai terjadi kekerasan ya, baik dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun menyakiti, melukai hati. Nah, ini udah mulai destruktif. Jadi konflik sih oke-oke aja gitu. Nggak ada kok manusia tanpa konflik gitu ya. Yang bener aja gitu. Betul. Kalau kita merindukan sebuah hubungan tanpa konflik tuh nonsens, nggak ada gitu. Tapi bagaimana konflik pun bisa menjadi sebuah kendaraan yang positif Pak ya, untuk kita bisa saling memaksimalkan potensi diri kita masing-masing ya. Kalau nggak tengkar kan nggak paham Pak ya. Oh situ gitu ya. Iya. Kalau enggak kan kita semua ingin menunjukkan diri yang baik-baik ya, dengan konflik itu kita tahu. Iya. Dan yang terakhir adalah mengubah perspektif dari aku kepada kita. Jadi ketika kita sudah berrelasi dengan orang dan intens, maka perspektif kita itu harus menjadi yang utama daripada aku. Oke. Jadi bukan saya, tapi kita. Saya itu kita. Kamu dan saya, ya kan? Iya, betul. Ini kamu baik menurut siapa? Bukan menurut saya lagi, bukan menurut aku lagi, tapi kita. Menurut saya. Betul, kebaikan bersama. Itu. Yes, I got the point. Pak, kalau terakhir. Yang terakhir ini ya. Saya minta dianalisa lagi. Apa yang muncul? Ya kan, soalnya handwriting banyak yang nanya loh. Ini Pak Agung bisa dihubungi di mana sih katanya gitu waktu podcast saya yang pertama gitu. Dia mau minta dianalisa gitu sehingga kita bisa menggali potensi kita masing-masing gitu kan. Bisa dihubungi di mana sih Pak? 081 654. Ini kontak saya ya. 081 654 14 705.
Oke, 081654147005 ya. Itu Bapak bisa juga dihubungi lewat Gria Pulih Asih ya. Ya, di IG, di Instagram ada kalau mau cari. Oke. Facebook ada. Oke, Facebook ada ya. Pak Agung Kurniawan, psikolog. Nah ini Pak, saya nulis angka, saya nulis nama sebuah tempat, institusi. Aduh, kurang ke zoom, Pak. Yang, sebentar. Ini baru. Ya. Oke, Pak. Kelihatan. Oke, gimana Pak? Ada sesuatu Ya, yang masih baru? unsur-unsur, ya ada sesuatu yang baru, tapi tidak terlalu berbeda dengan yang kemarin, yang tadi. Apa Tapi itu tetap Pak? Bapak mulai, tadi kan saya ngomong Bapak tidak terlalu responsif ya, tapi sekarang sudah mulai menunjukkan bahwa sebenarnya Bapak tipe orang yang sebenarnya sedikit responsif, tapi berusaha masih untuk, ya mungkin dikatakan jaim, bukan jaim, tapi lebih menarik diri, lebih ke berpikir, tidak menyakiti orang lain. Tapi sudah mulai ada menunjukkan jati dirinya. Tapi tetap nggak seperti yang tulisan kemarin kalau nggak salah ya. Tulisan kemarin itu benar-benar jati diri. Jati diri banget itu. Tapi di sini sudah mulai menunjukkan. Kalau tadi agak sedikit ini. Itu. Tapi tetap ada sisi-sisi Bapak mulai menahan diri untuk ini. Baik, saya akui Anda certified dan memang saya sedang belajar untuk hal itu, Pak. Saya menahan diri itu kan untuk dalam relasi ini, Pak. Nggak langsung yang sana tuh langsung gitu. Ya, saya dalam usaha itu, Pak. Saya masih usaha, masih belajar, Pak, untuk itu. Ya. Memahami. Ya, nggak ada yang lulus lah menurut saya. Kita seumur hidup lah memahami pria dan wanita itu. Betul kan, Pak? Ada yang betul sekali. Sangat betul. Yang penting kan saya udah on progress. Nah, saya dibilang, oke, sedikit lebih hati-hati. Puji Tuhan, berarti saya mengalami progress gitu loh. Progress, betul Pak. Betul. Ya, selama proses harus progress gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Itulah kesempurnaan manusia Pak. Perfectnya manusia dan perfectnya Tuhan beda ya. Di perfectnya manusia itu adalah di dalam progresnya. Tapi kalau kita tidak progres berarti kita belum dalam perfeksionis yang Tuhan harapkan. Iya. Kalau dalam istilah Alkitab berarti maju di dalam kekudusan, itulah perfectnya manusia. Kalau perfectnya Tuhan ya perfect. Ya sudah, memang tidak bisa berubah gitu loh. Tidak bisa berubah, betul. Baik Pak Agung, terima kasih untuk buat apa susah hari ini. Saya udah belajar banyak nih ya. Percayalah, saya sedang berprogres dalam proses itu. Soalnya kalau saya nggak berprogres dalam proses, saya menjadi stres. Pak Agung. Tapi ya seperti itu, Pak. Iya, kenapa, Pak? Itu artinya jangan sampai kita kehilangan jati diri, tapi juga berusaha untuk progres. Oh iya. Karena kalau kita kehilangan jati diri kita, sebenarnya nanti juga kita stres, Pak. Betul. Sampai orang lain, kok sekarang Gideon jadi gitu ya? Pak Agung, terima kasih. Selamat melayani kembali ya. Gideon. Tuhan berkati, Pak. God bless. Berkati, Pak. Ya, God bless. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda. 96.4 FM.